dengan program studi pendidikan kimia angkatan 3 di LPTK Universitas Riau. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG Darjat 2020 pada hari ini, Senin 30 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada bangku kosong ya? Ya. Ada yang tak hadir ini ya. Yaudah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Raken, silakan pimpin doanya Raken. Siap, gerak. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar, ya nak. Oke, untuk memulai memulai kegiatan pembelajaran, sebelum kita mulai, Bu absen dulu ya. Dimulai dari Amidana Sylvia. Hadir Bu. Ari Effendi. Ya, Bu. Cici Kurniasi. Cici Kurniasi tak ada ya? Ya, tadi dia izin ya, sudah izin dengan ibu. Katanya dia hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kemudian Oke, alhamdulillah. Bagi yang dapat hadir, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, bebas corona. Kita selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Bagi yang sedang sakit, mari kita doakan supaya cepat sembuh dan ikut belajar bersama kita. sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau kalian dalam keadaan rapi, menunjukkan bahwa kalian itu selalu dalam keadaan disiplin. Nah, untuk mengecek kerapian, silakan semuanya berdiri. Oke, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, bajunya masuk semua ya. Oke, pakai sepatu semua. Oke, duduk. Sudah, silakan turunkan tangannya. Cek kanan kirinya, ada sampah nggak di sampingnya? Oke Dewi, ambil Dewi. Oke, mantap. Dan simpan di mana tuh? Nanti dibuang ya. Oke. Nah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan pemimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
hadir ya. Jadi belajarnya kita pakai handphone nggak apa-apa. Yang penting bisa menggunakan secara maksimal. Nah, supaya tak ada yang saling curi-curi main HP di belakang, letakkan handphonenya di atas meja sebelah kiri semuanya. Silakan. Di ujung sebelah kiri ya, awas yang sampai jatuh, ibu akan ganti loh. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengetes dulu kemampuan daya ingat kalian dengan materi yang sebelumnya. Masih perhatikan yang Ibu tampilkan? Masih ingat tak dengan pelajaran tentang tercapainya suatu keseimbangan? Yang pertama, kalau dia tercapainya keseimbangan, jenis reaksinya bagaimana? Siapa yang bisa? Oke, silakan pakai. Reversibel Bu atau Oke, reaksinya jenis reaksinya adalah reversibel atau berlangsung secara dua arah. Kemudian kalau pada sistem gas, sistemnya bagaimana? sistemnya tertutup Bu. Oke, mantap Leo. Sistemnya tertutup. Yang selanjutnya, kalau dia konsentrasinya bagaimana ya kalau pada saat seimbang? Siapa yang bisa? Saya Silakan. konsentrasi pada saat seimbang itu tidak berubah lagi Bu, aku tetap. Oke, mantap sekali. Jadi konsentrasinya sudah tidak ada perubahan lagi. Dan yang terakhir itu bersifat apa, Nak? Dinamis. Oke, dinamis, bagus. Nah, sekarang kalau dia bersifat dinamis itu artinya apa? Oke, silakan. Secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah. Dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi baliknya. Ya, jadi laju ke arah produk sama dengan laju ke arah reaktan. Misalnya disebut dengan keadaan yang disebut dengan keadaan seimbang. Oke, mantap sekali ya, Nak ya. Nah, untuk reaksi keseimbangan itu, jadi kalau kita ada beri gangguan, dia akan terganggu juga. Dan bagaimana kalau sistem keseimbangan itu terganggu? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pergeseran keseimbangan. Sebelum kita masuk ke pergeseran keseimbangan, Ibu akan memberi gambar yang mungkin sudah biasa kalian lihat. Silakan perhatikan di depan gambarnya. Ada nampak gambar apa, Nak? Juga sedikit Bu. Oke, jungkit. Mantap sekali. Nah, pada gambar jungkit itu, di sana ada putra dan putri. Karena di sana ada anak cowok dan ada cewek, jadi kita namakan putra dan putri. Seimbang tak, Nak? Seimbang. Seimbang. Tangan kiri sama ya? Ya. Nah, sama. Nah, sekarang ternyata si putra ini, Nak, punya kembaran. Kembarannya namanya Putro. Tapi Putro ini mau ikut ke dalam jungkit, mau ikut main jungkit. Kalau dia mau duduk di sampingnya si Putra, bagaimana yang terjadi? Bersulah. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Bagaimana? Bagaimana kira-kira? Siapa yang berat? Siapa yang di bawah dan siapa yang bagian di atas? Yang berat. Berat. Ya, Putra dan Putro di bawah dan yang putrinya bagi ke atas ya. Ya. Ada. Oke, seperti gambar ini. Ya? Ya. Oke, mantap sekali. Nah, ini seimbang kan? Tidak ya? Tidak. Jadi supaya seimbang bagaimana tuh? Bergeser ke depan. Digeser? Maju. Siapa yang digeser? Putra. Ada? Tapi bukan dibuang kan? Ya. Ada, digeser. Digeser ke arah mana? Depan. Oke, digeser ke arah depan. Nah, seperti ini. Ya. Ya? Ya. Nah, kalau kayak gini di si putranya tak nangis lagi dia sudah berhasil ikut main jungkit. Nah, sama dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keseimbangan. Jadi kalau keseimbangannya itu diganggu, nah sistemnya itu akan bereaksi supaya meminimalisir keadaan yang tidak seimbang itu sehingga tercapai keseimbangan yang baru. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Oke. Nah, jadi kompetensi yang harus kalian capai karena kalian harus menguasai nanti di bidang yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Nah, hari ini pembelajarannya sama seperti yang hari sebelumnya. Hari ini kita akan menggunakan model discovery learning dengan cara berdiskusi. Jadi kalian nanti bisa menemukan konsep sendiri bersama teman-teman sekelompok sehingga konsep yang kalian temukan bisa bertahan lebih lama di ingatan kalian. Nah, untuk teman kelompoknya siapa saja sudah Ibu tentukan ya. Jadi hari ini langsung ke teman kelompoknya, silakan duduk berkelompok. Oke,
simulasi. Di awal silakan kalian simak, langsung cek LKPD-nya, ada bagian-bagian yang perlu diisi, silakan langsung amati. Assalamualaikum, semangat anak-anak ibu, mari perhatikan percobaan berikut.
Oke, siapa yang bisa mengajukan pertanyaan terkait dari video percobaan tadi setelah Bagaimana arah pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh gangguan konsentrasi? Bagaimana pengaruh suhu terhadap kesetimbangan? Bagaimana pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan? Pengaruh volume terhadap kesetimbangan ya Bu. Makanya, kalian cari tahu melalui media yang Ibu bagikan, termasuk ke bahan ajarnya, kemudian diskusikan bersama kelompok. Kan kalian bawa handphone ya? Nah, gunakan cari informasi yang lainnya dari handphone yang kalian pakai. Ada paketnya kan? Oke. Silakan cari informasi, diskusikan bersama teman kelompoknya. Jika ada sesuatu yang kurang dipahami, langsung tanyakan ke Ibu ya. kalimat penumpang dengan tabel percobaan yang akan dijelaskan kepada teman kami Muhammad Nur Hisam. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, langsung saja saya bacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Di bagian kalimat numpang, suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa. Di bagian pengolahan pertama pada percobaan pertama, pada tabel 5 tes KSCN, perubahan konsentrasinya ialah konsentrasi SCN min bertambah, warna larutannya ialah merah pekat, dan kesetimbangan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Di tabel kedua 5 tes FECL3, perubahan konsentrasi FECN2+ bertambah, warna larutannya pekat, dan kesetimbangan bergeser ke arah produk atau kanan. Yang tabel ketiga, satu statula NaH2PO4, perubahan konsentrasi Fe3+ berkurang, warna larutannya ialah kuning, dan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan atau ke kiri. Di tabel percobaan yang kedua, yang pertama dinaikkan, warna gasnya ialah coklat pekat, dan kesetimbangan bergeser ke arah endoter. Tabel kedua diturunkan, warna gasnya ialah krim, dan kesetimbangan bergeser ke arah exoter. Di percobaan ketiga, pada tabel pertama dinaikkan atau ditambahkan, perubahan volumenya berkurang, warna gasnya ialah coklat pudar, dan kesetimbangan bergeser ke arah ke kiri atau ke arah koefisien kecil. Perubahan tekanan diturunkan atau dikurangi, maka perubahan volumenya bertambah, warna gasnya coklat pekat, dan kesetimbangan bergeser ke arah tekanan koefisien yang besar atau ke arah kanan. Baiklah,
berlangsung delta H-nya itu positif, yang berarti reaksinya berlangsung secara endotherm dan juga sebaliknya. Bagaimana kelompok B, apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Dari kelompok lain tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang pembahasan soal-soal dan langsung akan dijelaskan oleh teman kami Siti Azah. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Yang sebelah kanan. Nomor 1, pada reaksi kesetimbangan BiCl3 ditambah H2O menghasilkan reaksi BiCl ditambah 2HCl. Analisislah arah pergeseran kesetimbangan jika pada suhu tetap A BiCl3 ditambah B diencerkan atau ditambah air, C HCl ditambah D dalam sistem ditambah larutan NaOH. Jawabannya A BiCl3 ditambah ke arah kanan atau produk sesuai asas Lekatlir. Jika konsentrasi zat ditambah, kesetimbangan bergeser ke arah berlawanan dari BiCl3 di sebelah kiri atau reaktan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan atau produk. B diencerkan atau ditambah air. Penambahan air berarti pergeseran dari membesar volume, maka kesetimbangan bergeser ke kanan, yaitu ke arah koefisien yang lebih besar. Sigma koefisien kiri sama dengan 1 dan sigma koefisien kanan sama dengan 2. Lalu C HCl ditambah ke kiri sesuai penjelasan, dan D dalam sistem ditambah larutan NaOH. Penambahan NaOH menurunkan konsentrasi HCl sehingga pergeseran kesetimbangan menuju konsentrasi zat yang dikurang, yaitu ke arah produk atau ke kanan. Pada reaksi 2H2O menghasilkan reaksi 2H2 ditambah O2, yang dimana delta H-nya sama dengan plus 242 kJ per mol. Analisislah ke arah mana kesetimbangan bergeser jika, dan jawabannya A. Suhu sistem dinaikkan ke arah endotherm atau kanan. B. Suhu sistem diturunkan ke arah eksoterm atau kiri. C ditambah H2 ke arah kiri atau reaktan. D O2 dikurangi ke arah kanan atau produk. E tekanan diperbesar ke arah kiri karena jika tekanan besar kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisien lebih kecil. Sigma koefisien kiri sama dengan 2, sigma koefisien kanan sama dengan 3. F. Volume diperbesar. Volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar, yaitu ke arah kanan atau produk. Terima kasih. Baiklah, kepada kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi hasil diskusi kami tadi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat duduknya, bawa kursinya, Nak.
kan sudah kita pelajari ya. Kalau pada suatu reaksi delta H-nya bernilai positif, itu artinya reaksi itu membutuhkan kalor atau mineral kalor. Sehingga reaksi itu disebut dengan endoterm. Jadi bagaimana kalau reaksinya keseimbangan, kan dia bolak-balik. Kalau tekanan, karena arah reaksinya tekanan ini nilainya positif, maka kalau dia balik ke sini, balik ke kiri, disebut sebagai eksoterm. Dan seperti itu. Nah, pada soal hari ini, itu contohnya pada praktikum tadi kan pada molekul N2O4 dan N2O4 saat seimbang pada suhu 25 derajat Celcius itu warnanya seperti itu tadi enak. Kemudian suhunya kita turunkan, ternyata warnanya menjadi semakin pudar. Di sini terlihat nih warnanya semakin pudar. Ternyata pada saat suhu diturunkan, pada saat suhu turun, pergeseran arahnya ke arah eksoterm atau ke kiri. Ke kiri itu artinya apa? Menghasilkan N2O4 lebih banyak. Dan bagaimana dia kalau suhunya dinaikkan? Pada suhunya dinaikkan, tengok kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi. Perubahan warnanya semakin coklat. Semakin coklat itu artinya apa? Semakin ke arah 2NO2. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Silakan. Oke, silakan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan Agus Lee Hadley, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan adalah yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi zat dalam sistem diperbesar, maka reaksi bergeser meninggalkan zat tersebut. Dan jika konsentrasi zat diperkecil atau dikurangi, maka reaksi bergeser ke arah zat tersebut. Yang kedua, suhu. Jika suhu sistem dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Delta H bernilai positif, dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Delta H bernilai negatif. Yang ketiga, tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apakah kompetensi dalam tujuan pembelajaran tadi tercapai nggak kira-kira? Semuanya sudah memahami, sehingga pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi reaksi keseimbangan pergeseran reaksi keseimbangan. Yang pertama itu adalah faktor apa? Konsentrasi. Yang kedua faktor suhu. Yang ketiga faktor tekanan dan volume. Kalau faktor konsentrasi bagaimana? Kalau konsentrasinya diperbesar, maka pergeseran keseimbangan ke arah yang berlawanan atau meninggalkan zat tersebut. Kalau konsentrasinya diperkecil, menuju ke arah zat tersebut. Sekarang yang kedua, kalau pada suhu, kalau suhu dinaikkan, keseimbangan bergeser ke arah mana? Endoterm. Ya, ke arah endoterm. Kalau dia reaksinya suhunya diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke arah eksoterm. Nah, selanjutnya yang terakhir, tekanan dan volume. Kalau ingat pada hukum Boyle itu tekanan dan volume itu terbalik. Jadi jika tekanannya ditinggikan, maka volumenya berkurang, sehingga keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil atau besar? Kecil. Nah, sebaliknya, jadi kalau tekanannya diperkecil, volumenya akan membesar dan keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, katanya tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Oleh karena itu, kita akan adakan kuis. Ada 5 soal, langsung kalian jawab, selesai langsung kumpulkan. Ibu kasih waktu 15 menit, sekaligus penilaian diri ya nak? Ya. Berangkat. Oke, silakan kerjakan ya nak. Jangan lupa tulis. Oke, waktunya sudah habis. Belum ada yang selesai ya sebelum waktunya. Oke, silakan Akmilna, ambil punya kamu-kamunya, bawa.
terima kasih. Silakan isi keluhan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini supaya kedepannya bisa menjadi baik lagi ya. Terima kasih Yana atas refleksi yang sudah kalian berikan. Semoga pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap bantu orang tua, selalu berbakti kepada orang tua dan sayangi orang-orang di sekitar kita ya nak ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Siap, gerak. Doa mulai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang penerapan dari pergeseran arah keseimbangan dalam dunia industri. Siapa tahu nanti kalian mau punya industri sendiri ya. Terima kasih.